cuman saya takut sama jawabannya. Kalau saya tipe yang hajar aja kayak gitu. Even the native itu make mistakes. Harusnya saya yang deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Haula di Potik di sesi Let's Talk with Us, we talk about everything. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Ada kepala sekolah kita nih dari SMK Video Informatika, ada Miss Win. Halo Miss Win. Halo Haula, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Miss Win kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, guys, seperti cara aku manggil Miss Win nih, Miss ya kan, berarti udah ketahuan dong kalau Miss Win ini guru bahasa Inggris, betul sekaligus kepala sekolah. Jadi langsung 2 jabatan sekaligus ya. Saat ini sudah tidak mengajar ya, karena fokus di jabatan kepala sekolah. Jadi udah nggak ngajar kelas manapun lagi nih Miss? Sudah tidak. Kelas 12 pun enggak? Enggak. Oh, itulah sebabnya. Jadi gini Miss, dari saya kelas 1 itu sebenarnya saya penasaran diajarin bahasa Inggris sama Miss Win. Karena dapat omongan dari kakak kelas katanya diajarin sama Miss Win tuh lebih seru gitu. Ternyata pas saya tungguin udah kelas 12 kok Miss Win nggak ngajar. Ternyata udah fokus ke fokus sekolah. Ke jabatan kepala sekolah karena kan bidang kerjanya banyak ya. Khawatirnya kalau tetap diberikan tugas mengajar nanti takutnya fokusnya malah terbagi-bagi karena kan saya nggak mau lah mengkhianati hak siswa untuk mendapatkan pengajaran yang terbaik. Nah kalau nanti fokusnya terbagi-bagi ada kekhawatiran jadi nggak imbang gitu. Makanya karena sudah diamanahkan untuk menjabat di kepala sekolah ya sudah fokus untuk menjabat sebagai kepala sekolah aja gitu. Tapi kalau memang mau belajar bahasa Inggris, Miss Win sih tetap welcome ya, karena kan sebenarnya passion mengajar itu kan memang sudah ada gitu ya. Kadang sih suka mikir juga, waduh kehilangan momen untuk interaksi di kelas gitu ya. Tapi ya nantilah, siapa tahu kalau nanti kita udah mulai PTM ya, ada kelas kosong Miss Win bisa isi. Gitu. Tapi kan sayang sekali saya udah keluar dong. Betul ya. Jadi saya nggak bisa merasakan serunya belajar sama Miss Win. Iya betul, karena setahun kemarin kita lalui dengan BDR ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nantilah private. Iya. boleh. Okay. Nanti saya minta nomornya Miss Win aja. Siap. Nah, Miss Win sendiri punya metode sendiri nggak sih kalau buat belajar atau sama aja gitu kayak guru-guru lain? Oke. Belajar, kebetulan kan saya memang mengajar bahasa Inggris ya, otomatis pengalaman saya di mengajar bahasa Inggris. Kalau mengenai metode seperti apa, balik lagi ke rootsnya bahwa kita kan learning language ya, belajar bahasa language is a habit, bahwa bahasa itu adalah sebuah kebiasaan. Makanya kalau mau belajar bahasa, you have to make it as a habit. Kalau nggak dibiasakan, ya nggak akan bisa. Nah, kenapa kita banyak anak-anak yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang pelajaran yang menjadi momok gitu, yang nggak disukai lah gitu. Matematika bahasa Inggris, kalau ulangan udah ketemu matematika bahasa Inggris itu udah nightmare. Kayaknya aduh kiamat nih matematika ketemu bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya kalau saya juga kebetulan bukan orang eksak ya. Jadi matematika tuh juga merupakan PR buat saya, yang hitung-hitungan lah, fisika, kimia, matematika itu PR buat saya. Tapi saya penyuka bahasa. I like learning languages. Saya nggak cuma belajar bahasa Inggris sebenarnya. Saya tertarik dengan banyak bahasa. Tetapi kalau yang bisa dikatakan mungkin lebih saya kuasai ya 2 bahasa aja sih ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian bagaimana metode mengajarnya? Seperti tadi yang saya katakan bahwa you have to make it as a habit. Jadi suka dulu sama bahasanya. Kalau dari awal nggak suka, ya nggak akan bisa gitu. Jadi suka dulu sama bahasanya dan jadikan itu kebiasaan. Terus saya mengembalikan ke diri saya. Gimana sih dulu saya bisa tertarik sama bahasa Inggris? Gimana sih saya belajar bahasa Inggris? Sampai saya menemukan jawaban bahwa saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Artinya I'm learning by doing. Saya belajar dengan melakukan. Dari usia mungkin lucunya nih ya, ini jadi sharing ya. Waktu saya kosakata bahasa Inggris pertama itu saya dapat mungkin TK lah, usia TK gitu. Dulu zaman saya TK itu
masih channel TV itu baru ada TVRI aja gitu kan ya, baru ada TV nasional, belum ada TV swasta. Nah itu ada salah satu film detektif, kalau nggak salah judulnya Detektif Hammer gitu. Nah itu saya suka tuh nonton gitu kan, karena kan jenisnya action movie, karena saya suka action movie. Jadi saya senang tuh nonton itu gitu. Nah karena saya kebetulan karena ayah saya itu pelanggan koran. Kalau sekarang kan udah media digital online ya, semua. Online semua. Nah kalau dulu kan kita masih pakai media cetak. Ayah saya tuh berlangganan koran. Saya tuh senang baca headline yang besar-besar itu. Nah jadi saya usia 4 tahun, alhamdulillah Allah berikan saya kemampuan sudah bisa baca. Nah senang nonton film-film berbahasa Inggris, senang baca subtitlenya gitu kan, tapi kan suka karena cepet ya, suka kelewat. Nah sekali waktu si Detektif Hammer itu bilang shut up gitu, shut up. Nah shut up itu kan artinya diam, nah otomatis kan subtitlenya dikit ya. Nah terbacalah sama saya, oh diam, oh berarti shut up tuh artinya diam gitu kan. Tapi namanya telinga anak-anak gitu ya, saya tuh dengarnya bukan shut up, karena kan kalau orang native gitu ya pasti ngomongnya cepet dong, shut up, bukan shut up tapi shut up ya kan. Ketika saya dengar dia bilang shut up, saya tuh dengarnya oh sadap. Oh bahasa Inggris diam tuh sadap. Nah iya, terus kan anak kecil itu kan sombong ya, kalau tahu polos pokoknya sombong artinya kalau tahu apa-apa tuh pengennya pamer, show off gitu ya. Nah terus di TK tuh saya tuh kok teman-teman saya berisik gitu, saya selalu bilang sadap bu guru gitu kan. Terus, lebih mirip bahasa Sunda ya. Makanya jadi tuh sadap apa gitu kan. Teman-teman tuh saya tuh yang sok-sokan, dia nggak pernah belajar bahasa Inggris itu artinya diam gitu kan. Sampai itu didengar sama ayah saya. Nah ayah saya ngasih tahu bahwa itu kan sadap tapi shut up gitu. Jadi kebetulan juga orang tua saya, ayah sama ibu saya itu penyuka old song gitu, ya BBA, Beatles gitu kan. Nah jadi kalau kami pergi tuh di tape mobil itu pasti yang diputar lagu-lagu itu. Nah mungkin itu secara nggak langsung jadi apa ya, brainstorming kali ya ke saya. Jadi saya juga ikut suka lagu-lagu kayak gitu, dengan tanpa sadar ngikut, imitate. Namanya anak kecil kan senengnya ngikutin ya, mau salah mau bener hajar aja pokoknya. Istilahnya bisa nyanyi bahasa Inggris tuh keren gitu kan. Nah dari situ mungkin, nah sampai kemudian saya menyadari bahwa saya mulai interest sama bahasa, terutama bahasa Inggris gitu kan. Usia kelas 4 SD mungkin mama saya tuh memberikan saya kado ulang tahun itu dulu. Kok sekarang sih udah modelnya iPod gitu ya, kalau dulu kan Walkman tuh. Nah saya dikasih Walkman sama satu albumnya Patti Smith gitu, kelas 4 SD, dan itu dalam waktu 1 bulan saya udah hafal semua isi lagunya. Itu karena saya baca teksnya kan di dalam sampul kaset. Mungkin kalian sih nggak ngerasain ya, saya tuh zaman saya itu kaset itu model yang pita, yang kalau kusut tuh pakai pensil gitu. Nah itu tuh dia di albumnya itu ada teksnya. Nah saya belajar dari situ, kemudian saya ngerasa bahwa saya mulai realize bahwa ternyata untuk belajar bahasa itu you have to do the language, you have to speak up the language, dan itu sebisanya tanpa kita sadari gitu. Itu yang kita sebut dengan akuisisi, sesuatu yang learning by doing tadi, belajarnya dengan melakukan. Tapi kalau kamu sengaja belajar, it will be very different, resultnya juga pasti different gitu kan. Makanya ada orang-orang yang paham secara grammatically-nya tuh keren, bagus, tetapi ketika spoken language itu nggak terlalu bagus gitu, karena mereka lebih memahami struktur katanya, tata bahasanya gitu. Tapi ada yang dia bagus secara spoken language-nya, secara active language-nya, tetapi secara grammarnya mungkin masih perlu ditata gitu. Nah Miss Win tuh tipe yang mana gitu? Kalau saya tipe yang hajar aja, mau grammarnya bener mau grammarnya salah, as long as orang yang kita ajak bicara itu paham, buat saya komunikasinya sudah berhasil gitu. Jadi kalau kamu hanya berpikir grammarnya harus bagus baru kamu berani ngomong,
gak akan pernah berani pada akhirnya gitu. Even the native itu make mistakes. Jadi gak usah takut bahwa kita ini pembelajar loh, kita ini our second language gitu kan. Yang native aja salah kok bisa melakukan sesuatu yang salah gitu. Apalagi kita yang biasa. Apalagi kita yang masih harus belajar karena ini kan kita masih bukan penutur asli gitu kurang lebih ya. Berarti awalnya dari benar-benar dari TK terus kayak tiba-tiba dapat kosakata dari TV gitu. Jadi kayak betul. Jadi passion gitu. Betul, dan itu tanpa kita sadar ya. Jadi saya belajar itu dengan melalui melalui media-media yang saya sukai. Film, lagu gitu justru kan. Bukan dari novel, buku ya? Justru bukan dari buku pelajaran gitu. Enggak, itu justru bukan gitu. Jadi bukan berarti saya mengajak udah nggak usah baca buku pelajaran, itu juga enggak. Artinya itu hal yang perlu, tetapi kan kita perlu mencari sesuatu yang mengasihkan untuk kita tertarik terhadap sesuatu. Kalau kita hanya fokus pada oh ya udah deh buka buku bahasa Inggris, justru kadang kita menemukan sesuatu yang tidak kita temukan di buku itu dari sesuatu yang kita sukai. Entah itu lagu, entah itu film, entah itu novel gitu. Saya kalau kita bicara harga novel yang memang import gitu, yang memang dari negara asalnya itu kan mahal ya. Dulu tuh saya zaman SMA itu nabung tuh untuk beli yang secondnya, yang buku bekasnya, yang used booknya. Jadi saya beli itu kalau udah dapet satu novel tuh biasanya saya ngurung diri di kamar gitu. Itu membaca pertama kita pasti nggak ngerti sama sekali artinya, tetapi saya cenderung baca aja dulu, yang penting saya dapat point of view-nya, sambil saya lingkari kata-kata yang buat saya unik nih, kok saya nggak tahu ya ini artinya apa. Nah setelah saya lingkari baru saya ambil kamus gitu. Jadi jangan, kalau saya sih metodenya nggak ngerti baca itu akan ngerusak passion saya untuk semangat saya untuk baca. Saya baca aja terus nggak ngerti baca dulu, saya dapat point of view-nya, oh ini novel tentang apa, oke. Nanti setelah itu baru saya cari tuh kosakata yang sulit-sulit. Nah itu tanpa sadar belajar kita gitu. Termasuk di film juga gitu ya. Gitu. Menarik banget cara belajar. Iya, harus dicari yang kayak gitu ya. Makanya saya pun nggak nge-push anak-anak untuk kamu perlu belajar grammar, nggak perlu. Kenapa? Karena metode penilaian kita, soal-soal yang akan kamu temukan di ujian-ujian itu pasti nggak lepas dari yang namanya struktur bahasa gitu. Jadi kamu tetap harus belajar, tetapi satu hal yang pasti, jangan sampai keraguan-raguan kamu terhadap struktur bahasa kamu itu mengurangi niatan kamu untuk speak up gitu. Karena bagaimanapun nanti ketika kamu terjun ke dunia kerja atau kamu punya kesempatan, amin ya, mudah-mudahan ya, mungkin dapat kesempatan bekerja di luar negeri atau kemana, nah itu kamu sudah punya keberanian untuk speak up. Karena kan yang penting itu tadi, apa sih komunikasi adalah ketika satu sama lain memahami maksud dan tujuannya gitu. Jadi grammar kamu salah pun kalau temen kamu yang kamu ajak ngomong itu paham, kamu akan dapat poinnya kan gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus abai sama grammar ya, jangan. Karena kalau kamu mau masuk ke perusahaan Bonafit pun kan ada beberapa yang minta tes TOEFL atau TOEIC, itu kan juga tetap memerlukan kemampuan struktur gramatikal yang baik gitu. Gitu ya Miss. Nah Miss, karena Miss belajar bahasa Inggris dari kecil banget, berarti kan terbawa terus kan dari SD, SMP, SMA, remaja. Nah, terus pernah nggak kayak Miss nyoba buat praktek gitu kan? Terus ada yang kayak so Inggris loh gitu. Kayak temen gitu. Ada lah, gitu. Iya. Saya selalu bilang kok ke anak-anak gitu ya, ke murid lah otomatis. Kalau kita mau belajar bahasa itu, kita memang harus jadi seperti orang itu. Contoh soal gini, language itu kan imitating ya, belajar bahasa itu kan belajar menirukan, termasuk dalam hal accent, pelafalan gitu kan. Nah kalau misalnya saya ngomong lu sok British atau gimana sok English lu, sok British lu dan sebagainya gitu. Even kalau kita mau belajar bahasa Tegal aja, we have to be Tegalish, right? Ya kan? Jadi artinya kalau kita belajar bahasa Tegal aja, kita harus mengimitasi atau menirukan logat Tegal kan? Akan hilang bahasa Tegal ketika kita tidak menirukan aksennya gitu. Karena kalau kamu mau belajar
English yang rootnya itu British gitu kan kita punya dua ya, American English dan British English. Nah kalau kamu mau ambil yang rootnya British ya you have to be British tadi gitu kan, kalau enggak ya nggak dapat Britishnya gitu kan. Jadi kan kamu harus bisa bedain gimana sih kalau American ngomong, gimana sih kalau British ngomong gitu kan. Kalau orang-orang Britania Raya sama orang Amerika itu ngomongnya kok beda ya, kan sama-sama bahasa Inggris, iya sama. Terus Miss Win pengguna yang mana? Actually I'm not sure about that. Saya juga nggak terlalu mengkotak-kotakan saya itu American atau British ya gitu kan. Kadang by occasion aja gitu ya. Terus kalau saya ngomong tiba-tiba keluar Britishnya, tiba-tiba enggak kok American gitu kan. Sebenarnya yang lebih mudah kan mungkin kita American English ya. Cuman kalau saya suka dengar British. Saya suka dengar accentnya British. Tapi susah kayak saya suka tuh accentnya Harry Potter. Iya, bener, itu kan suka banget gitu kan. Kayak misalnya kita kalau orang American bilang would you like some tea kan biasa, atau tapi kok bahasa accent Inggris tuh ada apa ya? Saya sendiri belajarnya susah. Jadi kayak beda iya, would you like some tea? Sesuatu yang kalau orang Amerika ngomong nggak sama dengan orang British, dan buat saya itu unik gitu, dan it's fun to learn gitu. Jadi kalau Miss Win orang mana, saya nggak mengkotak-kotakan milih yang mana American atau British. Saya sih suka dengar orang British ngomong, tapi untuk niruinya tentu jelas lebih sulit gitu. Kalau kita apa ya, British English atau American English, mungkin kita Indonesian English gitu ya. Nah, tapi kita bersyukur loh jadi orang Indonesia, karena orang Indonesia itu adalah mungkin termasuk yang struktur lidahnya itu bisa diatur. Artinya lebih nggak gampang mengimitasi aksen orang lain. Contoh mungkin kalau suka nonton Ralph Tampu Bolon gitu yang di Metro TV bawain Metro This Morning gitu kan, itu kita nggak bisa tahu tuh itu yang ngomong orang bule apa orang Indonesia sih kalau dia lagi bawain, karena fasih sekali gitu. Jadi mirip sekali dengan penutur asli. Termasuk kalau kita udah dengar kori-kori terkenal lah ya, terus lagi tilawah gitu, itu kita juga nggak bisa bedakan mungkin ini sebenarnya yang baca ini orang Indonesia atau orang Arab sih gitu kan, karena mirip sekali. Nah itu yang makanya orang Indonesia itu lidahnya masih bisa masih apa ya, masih lebih gampang diatur gitu. Karena kalau kayak beberapa negara lain itu ada yang mungkin punya pelafalan T-nya tebel sehingga ketika harus melafalkan dalam bahasa Inggris pasti kentara gitu. Nah kalau Indonesia saya pikir masih lebih fleksibel gitu. Iya, saya paham. Iya. Nah, sebenarnya lebih seru jadi guru atau jadi kepala sekolah nih? Karena tadi kan udah banyak yang dibahas tentang bahasa Inggris. Seru ya. Kalau seru, kalau kepala sekolah kan karena belum lama ya, dan kebetulan saya jadi kepala sekolah langsung terhadang pandemi ya. Jadi interaksi saya dengan siswa ketika menjabat sebagai kepala sekolah itu belum bisa apple to apple kalau dibandingkan ya dengan ketika saya mengajar bahasa Inggris gitu. Tapi kalau seru sih, yang namanya profesi itu kan harus lebih dari sekedar seru ya, karena ada amanah di situ, ada tanggung jawab di situ gitu. Jadi kalau saya lebih suka posisi yang mana? Ya saya harus suka dua-duanya. Karena saya sudah menerima jabatan ini, maka saya harus bisa menyukai inilah, sehingga saya tidak menganggap ini sebagai sebuah beban gitu. Tapi kalau nanti ketika interaksi sama murid-murid gimana gitu ya, oke lah secara struktural saya sekarang menjadi sebagai kepala sekolah, tetapi toh saya tetap guru bahasa Inggris kalian. Kalau memang ada sesuatu yang harus di-sharing ya nggak jadi masalah gitu, nggak harus kemudian jadi ada gap, enggak sekarang misalnya susah diajak bicara karena udah jadi kepala sekolah. Ya enggak, cuma mungkin ada timing di mana memang saya harus mengerjakan tugas-tugas pokok saya begitu. Lagi pula sampai sekarang pun walaupun udah menjabat jadi kepala sekolah kan tetap dipanggil Miss Win. Yes, betul. Kenal sebagai guru bahasa Inggris. Betul. Karena memang kan berangkatnya dari guru ya. Dan saya juga menjadi wali kelas, jadi otomatis kan kedekatan dengan anak-anak itu sudah terbangun gitu. Jadi ya mungkin masih ya
kalau saya nggak keberatan sih, toh Miss itu kan tetap saja ya sebenarnya ibu tapi dalam bahasa Inggris gitu ya, nggak masalah. Dan memang udah nyaman dipanggil Miss Win kali ya, sudah mendarah daging. Karena anak-anak masih kenal siapa, oh Miss Win. Iya betul. Kayak mungkin orang manggilnya Bu Win. Iya betul. Gitu. Iya. Dan nama saya kan sebenarnya Wiwin. Tapi anak-anak kan lebih senang manggilnya hanya karena mungkin saya membahasakannya ya. Miss Win, hanya Winnya saja gitu. Kenapa sih, filosofinya apa sih kok Miss Win lebih senang? Sebenarnya nggak lebih senang sih ya, tapi pertama mungkin lebih simpel ya, Miss Win gitu ya. Terus kalau dari filosofi bahasa kan mungkin win itu artinya menang ya. Jadi saya sendiri senang gitu dengan artinya. Iya, jadi lebih ke yang memotivasi bahwa dalam segala hal saya harus banyak memenangkan segala sesuatu, tapi menang itu dengan cara yang baik dan menang itu bukan berarti artinya gini ya, menang itu buat saya menang itu konsepnya banyak. Orang yang kalah belum tentu kalah. Bisa jadi yang kalah itu justru yang menang gitu. Nah, jadi menang itu menang dalam persepsi saya seperti itu. Gitu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara. Nggak kerasa ya, soalnya saya ngomongnya banyak. Tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Saya juga kayak terpesona juga sih. Gitu, nyanyi dong terpesona. Bukan terpesona yang tentara aja. Gitu ya. Terpesonanya sama. Saya nggak nyangka aja ternyata apa sih asal mulanya Miss Vin bisa ngajar bahasa Inggris itu dari kata-kata sadep-sadep itu. Dari sesuatu yang salah. Nah itu tadi yang harus kita pelajari adalah don't be afraid of making mistake. Jangan pernah takut bikin kesalahan. Bahkan saya belajar bahasa Inggris dari sebuah kesalahan. Kalau saya nggak nyebut sadap, maka saya nggak tahu shut up. Kalau saya nggak making mistake, maka saya nggak tahu mana yang benar. Jadi kalau kamu nggak kayak Miss Win tuh suka gimana ya? Kalau anak, ayo coba maju. Nggak, Miss, takut salah. Kita ini masih manusia, tempatnya salah. Kalau kamu nggak mau salah ya jadi malaikat aja. Kalau manusia itu memang tempatnya salah, tapi catatannya adalah setelah kita tahu mana yang salah itu yang kita benarkan kan gitu. Jadi don't be afraid of making mistake, terutama ketika kamu belajar bahasa. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu kamu akan belajar mana kosakata yang benar dan itu. Satu lagi tadi ya, jangan takut diolok-olok, jangan takut dikata-katain, jangan takut diejek-ejek. Kemudian kayak kadang kan dalam beberapa pelafalan bahasa Inggris itu mengharuskan mulut kita posisinya, misalnya kayak ketika kita menyebut terima kasih, kalau Haula nyebut terima kasih gimana dalam bahasa Inggris? Lebih ke thank you. Kalau ya anak-anak rata-rata umumnya bilangnya kan thank you karena diawali dengan T ya. Tapi kan itu ada TH di situ di depannya, di mana sebenarnya yang benar itu lidah kita agak digigit dikit. Jadi ada yang thank you. Jadi ya thank you for your coming. Jadi bukan thank you for your coming. Karena ketika thank you, maka thank itu adalah TANK. Tank itu artinya kendaraan baja itu ya yang buat perang itu kita sebut tank. Nah itu akan menjadikan perubahan makna. Tetapi itu jadi masalah nggak, membuat kamu takut nggak ngomong thank you? Ya nggak usah. Kenapa? Karena orang akan ngerti kok, orang kamu nyebut thank you dengan cara apapun maksud kamu adalah terima kasih gitu. Cuma ketika kita tahu oh ya ingat dulu kata Miss Win, TH itu berarti ujung lidah kita agak sedikit digigit. Nah yang kayak gitu kan lebih ke arah fonemik gitu ya. Bagaimana kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mahrojul huruf ya. Bagaimana kita membedakan keluarnya huruf ja, kemudian za gitu kan. Jadi ada za, ada yang j, ada yang z, ada yang za, yang lidah kita digigit itu namanya mahrojul huruf gitu kan. Nah sama di bahasa Inggris pun ada yang namanya fonemik tadi gitu. Jadi bagaimana kita melafalkan sesuatu dengan benar gitu. Itu uniknya belajar bahasa kalau buat saya. Nah itu yang jadi bekal juga kalau saya ngajarin Iqra ke anak saya waktu dia masih balita. Bedanya apa sih? Ini za, maka diawali dengan huruf z. Kalau ini ja dengan huruf j. Nah yang ini dz, maka za kamu harus menggigit ujung lidah. Nah yang kayak gitu kan artinya sebenarnya ada korelasi dalam setiap bahasa gitu. Jadi Miss Win mulu yang ngomong ya.
Jadi saya jadi malah dapat ilmu nih, dikasih tutorial ngomong thank you. Saya pikir thank you udah seperti itu aja. Iya betul, you, betul. Banyak kok yang ya saya pun belum akhir karena saya mengajar tahun 2000, berarti 21 tahun ya. 21 tahun saya mengajar bahasa Inggris dan baru tahun kemarin saya artinya tidak lagi menjabat sebagai guru bahasa Inggris dan I still have to learn many things. Jadi kita nggak pernah berhenti belajar bahasa meskipun bahasa itu sesuatu yang statis. Kalau kamu belajar software mungkin dinamis sekali ya. Hari ini softwarenya apa, sebulan yang akan datang udah berubah. Tapi kalau bahasa itu kan statis. Tapi you'll spend your lifetime to learn a language. Jadi seumur hidup kamu akan tetap belajar bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Saya yakin banyak kosakata bahasa Indonesia yang kita sendiri sebenarnya belum paham gitu. Bahkan kita kan native-nya penutur asli bahasa Indonesia. Itu aja kita masih banyak belajar gitu. Jadi ya itu tadi kan memang belajar itu harus panjang hayat ya. Saya pernah dengar kutipan dari bahasa Inggris, tapi maaf ya Miss kalau saya salah. Enggak apa-apa. Nanti Miss bisa koreksi. Jadi Miss kutipannya bagus banget. Pendek sih kayak cuman a day without learning like a day without breathing. Iya betul, iya benar-benar saya setuju tuh karena saya selalu bilang bahwa kalau saya gini analoginya gini, kenapa sih kamu nggak bisa hidup tanpa makan? Karena makan adalah kebutuhan. Kenapa sih kamu nggak bisa hidup tanpa minum? Karena minum adalah kebutuhan. Kenapa kamu tidak bisa hidup tanpa bernafas? Karena bernafas adalah kebutuhan. Nggak percaya coba aja kamu tahan nafas 15 menit, ya kan? Nggak mungkin. Dia nafas, makan dan minum adalah kebutuhan. Lalu kenapa sih kita masih tetap bisa hidup kalau nggak sholat? Kenapa sih kalau kita masih tetap bisa hidup tanpa belajar? Karena sejauh ini kita masih menganggap itu adalah kewajiban. Nah, untuk bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari, maka jadikan itu kebutuhan. Kalau kita anggap belajar, sholat itu adalah sebuah kebutuhan, it means that yang tadi kamu bilang tadi bahwa a day without learning is a day without breathing. Jadi sama juga a day without praying is a day without breathing. Karena kamu jadikan belajar dan sholat itu sebuah kebutuhan yang kalau nggak pakai itu kamu susah untuk hidup. Sebenarnya nasihat ini bukan cuma buat kamu, saya tetap manusia biasa yang bukan cuma buat anak-anak saya, tetapi juga buat saya. Karena berkali-kali saya mengingatkan diri bahwa setiap kali ada sesuatu yang baik keluar yang berupa nasihat, itu bukan buat orang lain, tapi buat saya pribadi. Karena saya pribadi pun masih perlu banyak dinasehati, termasuk oleh diri sendiri. Jadi setiap kali saya ngomong itu beban buat saya. Oh ya udah, kalau berani ngomong gitu, it means harus balik ke saya lagi, gitu. Nah, Miss, dari tadi kan kita udah ngomongin soal Miss ngajar bahasa Inggris kayak gimana dan kayak gimana aja bahasa Inggris. Jadi saya punya pertanyaan ini, tapi bukan saya doang yang nanya, jadi kayak bener-bener titipan. Gitu. Ada dari teman-teman SMK Media Informatika. Nah, pertanyaan ini agak menyimpang tapi sekaligus menutup acara kita. Siap. Oke, baik. Saya agak deg-degan sebenarnya nanya ini. Harusnya saya yang deg-degan karena mau jawab belum tahu jawabannya apa. Oke. Apa nih? Pertanyaan simpel cuman saya takut sama jawabannya. Oh gitu. Jadi gini, kata anak-anak, Miss Win, ini masuk sekolah kapan sih? Oh gitu. Oke. Ini sebenarnya juga harusnya anak-anak tuh harus memang sesuatu yang sudah harus dikatakan anak-anak. Tentunya kan sudah masuk ke fase jenuh. Fase jenuh ada di rumah, pengen buru-buru ada di sekolah. Tetapi lagi-lagi kita kan harus mengingat bahwa di masa pandemi ini adalah keselamatan anak dan guru itu yang utama. Nah, kemudian kapan sih kita mulai untuk PTM Miss Win? Sekolah berupaya untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Yaitu dengan apa? Dengan memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Namun demikian, untuk mengenai kapan kita mendapatkan izin tersebut,
kewenangannya bukan di sekolah. Kalau nanti kita sudah diverifikasi oleh dinas, oke, SMK Media Informatika udah boleh, udah bisa menyelenggarakan PTM. Nah, akan kita selenggarakan PTM. Kabarnya bulan Juli besok di awal tahun ajaran itu sudah mulai ada PTM, tetapi metodenya mungkin masih pakai blended learning ya, masih dipadukan karena kan kapasitas kelas itu masih hanya 50%, sehingga kita harus memadukan antara online dengan offline, jadi BDR dengan PTM gitu. Nah, itu pun Miss Win kan belum bisa menjanjikan ya, karena kan kebijakannya bukan di tangan Miss Win. Kalau ditanya Miss Win maunya gimana, ya samalah, sudah kangen juga, tetapi kan lagi-lagi kita punya banyak pertimbangan. Nah, satu lagi nih yang perlu diketahui, SMK Media Informatika sudah 2 kali ngirim angket ya, yang lewat Google Form yang diisi oleh siswa dan orang tua. Nah, ternyata dari situ aja masih ada sekitar 40% orang tua yang belum mengizinkan. Gitu. Jadi ada juga orang tua yang masih khawatir sekali kalau anaknya masuk nanti mungkin ya seusia kalian kan, wah tiba-tiba dibebasin masuk sekolah, pulangnya nongkrong dulu, pulangnya main dulu gitu, mungkin ada kekhawatiran kayak gitu. Jadi dari segi orang tua pun masih ada 40% yang masih kurang berkenan jika harus dilaksanakan PTM. Kita lihat nanti, mudah-mudahan di Juli bisa kita blend antara offline dengan online ya, gitu. Oke, mohon doanya dan insya Allah sekolah tetap mengupayakan yang terbaik. Tuh guys, dengerin ya, itu bukan urusan sekolah, itu semua ada di atas. Iya, sekolah berupaya, sekolah membuat proposal dan sebagainya, nanti verifikasinya dan izinnya langsung dari dinas. Jadi jangan mencecer gulung mulu. Iya, karena kendati pun gini ya, kendati pun nanti kita diberikan izin, kalau orang tua tidak mengizinkan kita nggak bisa. Jadi tetap kunci utama ada di orang tua. Kalau misalnya kamu mau masuk tapi orang tuanya nggak ngasih, ya itu nggak bisa, berarti masih full BDR. Nah, yang diizinkan mungkin masih bisa gitu. Jadi ya tergantung, yang izin utama itu dari orang tua. Berarti nanti kalau ada petisi orang tuanya suruh setuju aja. Ini saya bercanda ya. Iya, ya kalau itu kan kita kembalikan ke orang tua gitu. Kalau orang tuanya setuju ya silakan gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Karena saya benar-benar kayak, emang benar kepala sekolah bakalan ngisi. Ternyata bener sangat bahasanya merakyat mungkin. Gini lah, kalau saya lebih ke apresiasi ya. Jadi saya appreciate ketika Pak Bay selaku Kajur BC gitu ya, broadcasting atau PSPT bilang mau menggagas sebuah podcast. Saya bilang silakan Pak, someday saya mau jadi narasumbernya. Nah, ini saya bayar hutang ke Pak Bay. Jadi Miss sendiri yang menawarkan diri. Saya menawarkan diri karena saya pikir ini sesuatu yang harus diapresiasi dan didukung. Jadi ketika ada gagasan itu saya dukung sepenuhnya. Saya bilang bahkan someday saya mau kok jadi narasumber, dan kali ini ada momentumnya, saya nggak ada kegiatan lain, maka ya saya sempatkan. Kalau suatu saat nanti mau ada lagi yang kayak gini, kemudian Miss Win nggak bentrok dengan schedule lain, ayo, Miss Win suka kok ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Oke. Mudah-mudahan podcast Potik ya. Mudah-mudahan Potik terus berjaya, makin sukses, dan anak-anak semakin bersemangat untuk mengelolanya. Saya yakin bisa lebih kreatif dari ini. Mohon dukungannya. Gitu. Selalu. Terima kasih sekali lagi. Oke, ya sama-sama Haula. Ya udah guys, gitu aja perbincangan aku sama kepala sekolah sekaligus guru bahasa Inggris kita yang super keren banget. Thank you. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.